Ya, sekarang kita terjemahin kalimat-kalimat ini ya. Alright. Apa yang Novianti makan untuk sarapan pagi ini? Bahasa Inggrisnya bagaimana ini? Simple past tense. Apa yang Novianti makan untuk sarapan pagi ini? Bagaimana? Ada yang bisa? What did Ya, what did, pinter. What did Novianti Novianti eat for? Oke, boleh eat ya, boleh eat, ya. Boleh juga have ya. Yes, sir. Ya, what did Novianti have untuk sarapan? For breakfast. For breakfast this morning. Oke, good. Nah, karena ini pertanyaan maka harus dijawab ya, teman-teman ya. What did Novianti have for breakfast this morning? Oke, jawabannya bagaimana? Mestinya kita coba untuk jawaban lengkapnya ya. Kita tidak menjawabnya dengan singkat karena kita belajar bahasa ya. Bagaimana? Umpamanya dia makan nasi goreng gitu. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Ingat kalau jawaban selalu pakai pronoun ya atau kata ganti. Ya, kalau Novianti ini kata gantinya apa? He, she ya, she. Ya, umpamanya dia makan nasi goreng berarti she had ya, fried rice. She had fried rice for breakfast. Ya, for breakfast this morning ya. He had fried rice for breakfast this morning. Oke. Jadi lihat ini jawabannya pakai simple past tense ya, pakai had ya. Tapi ketika setelah kata did ini pakai have ya. Jadi kalau sudah ada did-nya maka kata kerjanya kembali ke bentuk dasar lagi ya. Aku tidak mengerjakan PR-ku tadi malam. Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana? Ini kan kata ya, pinter. Ya, I didn't do my homework. Ya, I didn't do my my homework homework This morning. tadi malam. Tadi malam bahasa Inggrisnya? Last night ya. Oke. I didn't do my homework last night. Oke, good. Berikutnya, Santi mengirim paket padaku minggu lalu. Oke, bahasa Inggrisnya bagaimana? Santi. Kata kerjanya adalah send ya. Kata kerjanya send di sini ya. Mengirim itu send. Oke. Oke, terus kata kerja kedua dari send apa? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Santi send. Ya. Santi send me package. Ya, Santi send me a package. To me last week. Santi send me a package last week ya. Last week. Oke. Santi sent me a package last week. Oke. Atau send a package to me last week, boleh ya, seperti itu ya. Oke. Apakah kamu menelponku tadi malam? Ini bahasa Inggrisnya bagaimana? Did you call me last night? Did you call me last night? Did you call me last night? Last night. Oke. Kalau ya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes, I did. Yes, I did. Ya, yes I did ya. Yes I did. Kalau tidak? No, I didn't. Ya, no I didn't ya. Yes I did. Kalau tidak, no I didn't. Pinter. Ya, good.
Baik, kita lanjutkan ya. David mengantarku pulang naik mobil tadi malam. Bahasa Inggrisnya bagaimana? David. David, oke. David Mengantarku, ya, mengantarku naik mobil itu drive ya bahasa Inggrisnya. Drive ya, bahasa Inggrisnya adalah drive. Nah, kata kerja kedua dari drive apa? drove. Drove ya, oke. David drove me home By last car. night. Ya, nggak perlu by car, karena dari kata drive itu sendiri sudah mengindikasikan bahwa dia naik mobil kan. Kalau nyetir itu kan nyetir mobil ya, ya kan? Dari kata drive itu sendiri sudah terindikasi bahwa dia naik mobil. Jadi tidak perlu pakai kata by car lagi. Ya, tidak perlu pakai kata mobil lagi. Kalau di tempat saya nyopir itu pakai mobil ya. Kalau di Kupang pakai apa? Odong-odong, enggak kan? Tetap sama ya, mobil ya. Mobil juga. Jadi kata drive ini tidak perlu ditambahin by car. Jadi David drove me home last night itu dari kata drove itu sudah mengindikasikan bahwa nganternya naik mobil. Ya. Ya, David drove me home last night. Oke. Pergi kemana Alisa dan keluarganya liburan yang lalu? Ini bahasa Inggrisnya gimana? Pergi kemana? Where, pintar. Jadi kata tanyanya where ya. Where did Alisa and the family, yeah? family go last holiday ya. Yes. Where did Alisa and family go last holiday? Nah, ini harus dijawab karena ini kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab berupa informasi ya, tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak. Nah, cara jawabnya bagaimana? Contoh misalnya dia perginya ke mana? Ke pantai Bali. boleh, ke Jogja boleh, ke Bali boleh. Mana? Ya, ke Bali ya misalnya ya. Nah, kata gantinya untuk Alisa and the family ini apa? They ya, they, oke. Okay. They pergi ke Bali misalnya. Go to Bali maybe. Enggak dong, go-nya kata kerja kedua dong. Ya. They went. Went to Bali. To Bali. Last holiday. Ya, seperti itu. Cara menjawab lengkapnya seperti itu ya. Kalau untuk menjawab singkatnya ya dijawab to Bali gitu saja ya. Itu cara menjawab singkatnya. Next. Mengapa Basilika di rumah saja tadi malam? Di rumah saja ini boleh kita pakai kata kerja stay at home, boleh juga pakai adverb at home ya. Coba kalau kita pakai adverb atau kata keterangan at home, berarti kita pakainya pakai to be ya, pakai was atau were. Oke. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Mengapa Basilika di rumah saja tadi malam? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Why? Kalau dia pakai adverb, dia pakainya to be ya. At home pakainya to be. To be-nya kan was atau were kan? Oke, kalau Basilika pakainya was atau were? Was ya. Oke, why was? Oke. Why was? Basilika. Why was? Basilika. Ya, just at home. Last night. Ya. Boleh kita pakai at home adverb. Boleh juga pakai stay at home. Kalau stay at home berarti kan verb ya, kata kerja. Jadi pakainya did ya. Jadi why did Basilika just stay at home last night. Boleh seperti itu ya. Jadi boleh pakai to be, why was Basilika just at home last night, atau boleh pakai did ya, pakai kata kerja stay. Why did Basilika just stay at home last night? Oke. Cara menjawabnya bagaimana? Kalau pertanyaannya why, mengapa? Jawabannya bagaimana? Kalau ditanya mengapa? Jangan tanyakan mengapa. Gimana cara menjawab?
Nah, because ya. Because. Because. Oke, because. Atau kalau pengen lengkap begini ya, kalau pengen lengkap, she stayed at home. She stayed at home last night. Dia di rumah saja tadi malam karena apa misalnya? Karena dia sakit, boleh nggak? Bisa ya? Bisa. Ya, she stayed at home last night because she was sick. She was sick. Atau boleh juga she was at home last night because she was sick. Ya. Untuk jawaban singkatnya boleh langsung because she was sick ya. Tapi kalau untuk jawaban panjangnya kita tulis semua kalimatnya. She stayed at home last night because she was sick. Oke. Nah sekarang ini kalimatannya yang sedikit berbeda dengan yang kita contohkan kemarin. Kalimatannya yang kita buat kemarin kan mirip seperti nomor 4, kemudian nomor 6 ya. Nah kata tidakkah ini kan kemarin belum dicontohkan. Tidakkah David menelponmu 3 kali tadi malam? Bahasa Inggrisnya bagaimana? Ini kata kerjanya apa nih kata kerjanya? Menelpon ya. Menelpon berarti kata kerjanya adalah call. Nah karena pakai kata kerja berarti kita pakainya did ya. Did. Ya, berarti bagaimana? Didn't. Ya, pinter. Didn't ya, karena ini kalimat ada tidaknya ya. Didn't David call you 3 times last night ya. Oke, very good. Jadi didn't David call you 3 times last night? Jadi ini seperti kayak mempertanyakan. Loh, bukannya David itu nelpon kamu ya tadi malam. Kenapa kamu masih nanyain tentang dia? Gitu kan? Didn't David call you 3 times last night? Oke? Nah, cara menjawabnya sama dengan pertanyaan yang apakah kamu menelponku ini ya. Jadi dijawab yes sama no juga ya. Ya, jadi yes kalau ya yes. Yes, I did. Yes, he did. Kan David kan? Kalau tidak? No, he didn't. No, he didn't ya. No, he didn't. Oke. Ya. Contoh lagi yuk, contoh lagi. Karena kan kalian mau menerjemahkan, jadi harus kasih contoh yang banyak biar mabok. Contoh lagi. Misalnya Santi kayak gini. Bukankah Santi teman sekelasmu ketika kalian masih SD? Nah, ini juga ada kata bukankah ya. Nah, jadi nanti ada negatifnya. Nah, teman sekelas ini kan kata benda ya. Teman sekelas itu kan bahasa Inggrisnya apa? Teman sekelas itu? Classmate ya. Oke, classmate itu kata benda atau noun ya. Kata benda atau noun. Nah, karena kata benda dia pakainya was atau were ya. Oke, jadi kalau Santi pakainya was atau were? Was. Nah, kalau bukankah berarti bagaimana kalau bukankah itu? Wasn't ya. Wasn't Santi your classmate when you were elementary schools too? Students ya. Oke. Bukankah kalian bukankah Santi itu teman sekelasmu ketika kalian masih SD ya? Jadi bahasa Inggrisnya kalian sama kamu itu sama ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah you. Nah, bentar ya teman-teman ya. Ini saya ada website baru.
Tes. Bisa dengar saya? Bisa, Sir. Oh, bisa ya? Oke. Bisa, bisa. Bisa. Makasih pesannya. Ya, dibawa aja. Nah. Ya, baik. Jadi ini saya keluar saja dari Zoom, jadi saya sudah bisa pakai ini. Iya, Pak. Alright, kita lanjutkan. Bukankah Santi teman sekelasmu ketika kamu SD? Nah, ini juga sama teman-teman. Jadi kalau harus ada jawaban ya dan tidaknya ya. Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana ini jawabannya? Yes. Yes apa? Yes? She was. Yes, she was. Ya, kalau ya dia teman sekelasku kok waktu SD. Kita sering ngapa-ngapain bareng. Main dokter-dokteran. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak? No, she wasn't. No, she wasn't. Ya. No, she wasn't. No, she was. Ya, yes, she was sama no, she wasn't. Ya. Wasn't. Oke. Satu lagi ya, satu lagi. Nanti habis ini kalian menerjemahkan. Hewan-hewan. Pukul-pukul. Alright. Hewan. Misalnya, oke. Ronaldo tidak mencetak gol pada pertandingan melawan Liverpool tadi malam. Oke. Di sini kata kerjanya apa teman-teman? Mencetak. Mencetak gol ya. Mencetak gol itu bahasa Inggrisnya adalah score ya. Bahasa Inggrisnya adalah skor. Jadi skor itu bisa sebagai kata benda, yaitu nilai atau skor. Bisa juga kata kerja yang artinya mencetak gol ya. Nah, karena dia pakai kata kerja, maka dia pakainya apa? Didn't ya, kalau untuk kalimat negatif. Jadinya bagaimana? Ronaldo tidak mencetak. Ya. Ronaldo didn't score. Ya, any goal ya, any goal. Didn't score any goal in the match melawan Liverpool against Liverpool last night ya. Jadi Ronaldo didn't score any goal in the match against Liverpool last night. Ya? Oke, yang kalimat positifnya belum banyak ya contohnya ya. Bentar lagi. Misalnya ini lagi. Umi membantu ibunya menyiapkan makan malam tadi malam dong. Kan makan malam. Umi membantu ibunya menyiapkan makan malam tadi malam. Ini kata kerjanya apa teman-teman yang di sini? Menyiapkan. Enggak, yang kata kerja langsung yang nanti dirubah kata kerja kedua bukan menyiapkan. Membantu ya. Oke, membantu bahasa Inggrisnya adalah help. Kata kerja. Nah, nanti kita rubah kata kerja kedua ya. Ya. Umi membantu ibunya tadi malam. Berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? Umi help ya. Kata kerja kedua dari help adalah help. Ya, Umi help her mother prepare. Ya, pinter. Her mother prepare Dinner last night. Ya, prepare dinner last night. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita sudah punya semua contoh kalimatnya. Ada kalimat positif, negatif, terus kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak, maupun kalimat tanya yang jawabannya harus berupa informasi ya. Nah, nanti tugas kalian adalah kalian menerjemahkan 15 kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Inggris. Nah, nanti ditulis dulu semua kalimatnya ini bahasa Indonesianya, baru diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nanti kalau sudah jadi, dikirimkan ke saya. Nanti akan langsung saya cek ya, apakah sudah betul semua. Kalau sudah betul semua, nanti saya izinkan kalian untuk upload di portal assignment. Ya. Jadi saya mengharapkan ada beberapa dari kalian yang sudah bisa selesai menerjemahkan sebelum sesi berakhir. Jadi nanti bisa kita bahas tuh. Umpamanya Stefanus atau Tommy sudah selesai. Nanti kan bisa dibahas
dan yang lain bisa belajar dari kesalahan Stefanus maupun Tommy, gitu ya. Jadi walaupun nanti biasanya waktu pengumpulannya adalah sampai malam, tapi saya mengharapkan nanti ada beberapa dari kalian yang sudah bisa selesai menerjemahkan 15 kalimat ini sebelum sesi berakhir. Jadi sebelum jam 11 ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Baik, Yes, sir. ini saya copy paste ke grup kalian. Nanti yang ditulis hanyalah yang nomor 1 sampai 15 ini ya. Ditulis dua-duanya, bahasa Indonesianya dan nanti bahasa Inggris. Oke. Yes, sir. Oke, nanti saya beri petunjuk lebih lanjut untuk Manado yang belum apa namanya, belum terbiasa menerjemahkan ya, karena ini 27, terus Kupang mana lagi yang bergabung hari ini? 22. 22, oke. Alright, bentar, saya lanjutkan lagi untuk keterangan lebih lanjut untuk Kupang ya. Yes, sir. Sorry, untuk Manado ya. Begini teman-teman, kalian kan nanti untuk yang kalimat positif, kalau dia pakai kata kerja, itu kan pakai kata kerja kedua ya. Misalnya nomor 1 ini kan kalian menulis, yang dirubah kata kerja kedua adalah menulis. Kalian kan nggak tahu ya, menulis itu apa ya? Menulis itu begini teman-teman, yang dimaksud kata kerja kedua itu seperti ini. Ya. Jadi kata kerja itu ada yang basic verb, yaitu kata kerja dasar. Kemudian kata kerja pertama adalah first verb. Kemudian second verb itu kata kerja kedua yang kita gunakan ini untuk simple past tense ini. Dan kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga ini untuk present perfect ya. Atau untuk segala sesuatu yang pakai perfect. Perfect itu pakainya kata kerja ketiga. Ya. Misalnya tadi kita mencontohkan kata kerja dari membantu ya. Nah, membantu ini kata kerja dasarnya adalah help ya, help. Oke. Kemudian kata kerja pertamanya adalah help dan helps ya. Nah, ini kata kerja pertama ini yang digunakan untuk simple present ya. Kemudian kata kerja keduanya adalah help ya. Pakai D ya, help. Ya. Kemudian kata kerja ketiganya juga help. Ya. Kemudian nanti juga ada yang namanya kata kerja ing ya, yang digunakan untuk present continuous, disebut juga verb ing atau ing form. Nah, bentuk ing dari help adalah helping ya, helping. Nah, tadi ada juga kata teach, mengajar. Nah, kata kerja pertamanya adalah teach dan teaches ya. Kemudian kata kerja keduanya adalah taught. Kata kerja ketiganya adalah taught juga. Dan kata ing-nya adalah teaching ya, teaching. Nah, ini kan loh, itu mengapa help ya? Mengapa teach-nya kok tidak teach it ya? Nah, ini kan kalian mungkin tidak tahu bahwa kata kerja itu ada yang kata kerja beraturan, yang kata kerja kedua dan ketiganya itu tinggal ditambahin D atau ED. Ada juga yang kata kerja yang tidak beraturan, di mana perubahannya random ya, lebih random dan biasanya kita harus menghafalnya ya. Nah, caranya begini untuk Manado, kalau seumpama kamu tidak tahu kata kerja kedua dari menulis, umpamanya. Caranya begini. Kalau untuk Kupang kan kemarin sudah saya kasih tahu ya. Kamu udah tahu umpamanya bahasa Inggrisnya menulis itu write, ya. Itu kan kata kerja ya, kata kerja. Nah, kamu caranya mencari kata kerja kedua adalah second form atau second verb of write. Kata kerja kedua dari write apa ya? Saya nggak ngerti. Nah, kamu cari di sini. Kata kerja kedua dari write adalah wrote ya, ini wrote. Jadi huruf W-nya tidak dibaca, ya. Nah, kamu tulis baru pakai wrote nanti ya. Jadi nanti kita menerjemahkan kalimat ini pakai wrote ya, simple past tense. Jadi Adi wrote a letter to her mother last month. Seperti itu ya. Oke. Is there any more question related to the assignment? Apakah ada pertanyaan lebih lanjut untuk tugasnya? Ini sekalian dengan dia punya pertanyaan juga, Sir, atau cuma terjemahkan saja? Kalau dia pertanyaan, maka harus dijawab. Ya. Iya. Seperti contohnya tadi ya.
Seperti contohnya Oke, tadi kan nomor berapa? Nomor 2 misalnya. Nomor 1 ini kan pertanyaan ya. Selain diterjemahkan, dia juga harus dijawab. Ya. Tapi kalau nomor 2 kan bukan pertanyaan, jadi tidak harus dijawab, nggak nanya kok Iya, ya. Sir. Nomor 3 juga tidak nanya. Nah, nomor 4 baru dijawab dengan yes atau no ya. Yes, sir. Ya. Oke, any more question? Ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Silakan dikerjakan. Nanti mungkin untuk sementara, kalau yang mau zoom out, yang dari rumah boleh silakan zoom out. Nanti kalau sudah jadi boleh zoom in lagi. Tapi kalau bisa stay, saya menyarankan stay saja supaya nanti kalau ada salah satu teman kalian yang sudah jadi dan saya bahas, kalian bisa langsung lihat. Oh, itu kesalahannya itu. Nanti kamu tidak mengulangi lagi gitu ya. Supaya nanti kalau sekali kamu mengirim sudah betul, jadi bisa langsung saya izinkan untuk upload di assignment portal. Ya, oke? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, good luck. Selamat mengerjakan, teman-teman. Yes, sir.